Ya, halo guys, balik lagi bersama Duelist ZL ya. Oke, jadi baru-baru ini ada yang request gitu ya, buat deck yang mungkin gratisan dari tiket ya, dari tiket tanpa pakai gems gitu ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan rekomendasi deck untuk PvP gitu ya, untuk PvP sebenarnya untuk yang gratisan sebenarnya itu udah ada Blue S gitu ya, dari Invite Friend. Nah itu mungkin recommended banget ya kalau misalkan nyari deck gratisan ya. Nanti tinggal pakai skill yang Battle Chronicle gitu ya. Kalau misalkan ada sedikit gems ya, kalian bisa tambahkan dengan mungkin beli di struktur deck gitu ya, atau kalian nanti bisa juga lihat di konten saya sebelumnya ya yang build deck Blue Ace seperti itu ya. Nah berarti untuk deck yang dari tiket gitu ya, saya lebih menyarankan untuk mungkin untuk deck untuk farming saja ya, untuk farming saja. Maksudnya biar kalau deck farming itu kan berarti kan lebih mengedepankan mainnya gampang terus cepat konsisten, nah gitu ya. Jadi lebih banyak ke OTK-nya seperti itu. Oke, nah jadi ada mungkin ada 4 ya, mungkin ada 3 decknya. Ada 3 deck farming yang mungkin bisa kalian jadikan referensi ya. Yang ini yang biasa saya gunakan gitu ya. Nah nanti kalian pilih salah satu saja yang sekiranya menurut kalian worth it ya. Tapi kalau misalkan nih kalian udah gacha di box gitu ya, udah punya deck ya, berarti ya malah bagusnya pakai deck yang didapat dari box saja gitu ya, dari box yang dari gems gitu ya. Ini cuman pilihan terakhir saja ya, atau mungkin pas kalian baru awal-awal main gitu ya, punya tiket banyak cuman nggak tahu mau dibuat deck apa. Nah ini bisa dijadikan referensi ya. Cuman kalau misalkan saran saya sih sebenarnya kalian mending simpen aja dulu tiketnya, karena barangkali suatu saat kalian butuh tiket gratisan untuk melengkapi deck yang ingin kalian buat gitu ya. Seperti itu guys. Ya nanti kalian yang menilai sendiri lah ya, ini nanti worth it atau enggak di build ya gitu ya. Oke, jadi tadi ada 3 tipe ya. Jadi yang pertama itu deck Pendulum ya, kemudian nanti deck Fusion sama deck XYZ ya. Nah kemudian nanti juga saya berikan rekomendasi untuk yang deck ritual gitu ya. Cuman untuk yang deck ritual mungkin lebih bukan untuk farming ya, tapi untuk menyelesaikan misi seperti itu ya. Oke, saya mulai dulu dari deck Pendulum ya. Saya mulai dulu dari deck Pendulum. Nah ini udah saya buat decknya ya, jadi biar videonya nggak terlalu panjang gitu ya. Kalau kita build satu-satu kan bakal kelamaan. Jadi mungkin langsung saya berikan contoh decknya, nanti kalian lihat gitu ya. Nah nanti di deskripsi saya nggak akan berikan decklistnya ya, karena ini nanti tinggal kreasi kalian saja ya, menyesuaikan dengan kartu yang kalian punya gitu aja ya. Oke, yang pertama ini deck Pendulum ya. Ini benar-benar full dari tiket semua gitu ya, dari tiket semua ya. Ini untuk yang UR tiketnya, ini saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi ada 8 UR tiket, kemudian untuk SR tiketnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. Berarti 12 SR tiket sama berapa tadi? 8 ya. 8 UR tiket. Nah, seperti itu guys ya. Oke, jadi ada apa aja? Jadi yang pertama ini ada performa Palgongato gitu ya. Ini pendulumnya pendulum 2 gitu ya. 2 level 2. Kemudian ada ini Ancamo Frite. Kemudian ada Didi Cerberus, kemudian ada Fire Opal Head. Kemudian ada Sky Dragon of Draconia, kemudian ada Flash Kenaik, sama ini ada apa namanya? Ada equipnya gitu ya. Nanti kalian baca sendiri aja ya efek-efeknya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kelebihan dari deck Pendulum ini gitu ya. Jadi pas di turun
2 gitu ya, di turun 2 atau di turun 3 gitu ya, kita bisa langsung summon 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3, mungkin bisa juga sampai 4 ya. 2 sampai 3 monster ya di turun 2 atau turun 3 ya. Berarti nanti lebih ke OTK gitu ya. Jadi pas di turun 2 atau di turun 3 itu langsung selesai gitu ya. Cuman tidak menutup kemungkinan decknya itu ngebreak ya, ada kemungkinan juga decknya ngebreak. Nah jadi kalau ngebreak ya terpaksa mungkin bisa nambah turun gitu ya, bisa sampai turun. Tapi maksimal pasti ya, maksimal mentok-mentok ya di turun 4 ataupun 5 ya. Yang sampai lama itu jarang ya. Berarti ngebreak-ngebreaknya harusnya sih di turun 4 atau 5 itu udah kelar battlenya ya. Karena kan tujuan deck farming itu kan untuk biar cepat selesai battlenya gitu kan ya, biar cepat kita bisa naikin level karakternya. Oke. Nah jadi apa ya, jadi tidak semua UR tiket sama SR tiket itu ada ini semua ya. Maksudnya gimana, jadi kan kalau misalkan UR tiketnya semakin lama kan isinya makin dikit gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau buat deck ini ya, jadi saya sarankan kalian tukarkan dulu untuk yang Anca Mofrite ini sama yang Performa Pal Gongato ya. Jadi kalian tukarkan ini dulu sama ini dulu ya. Ini sama ini dulu kalian tukarkan gitu ya. Nah nanti yang deck kartu lainnya itu harusnya tuh kalau misalkan di kartu lainnya pasti lebih ada di semua tiket gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang Anca Mofrite sama yang Gongato ini nggak semua tiket itu ada. Jadi kalau kalian rencananya mau buat deck ini, berarti kalian tukarkan dulu yang Anca Mofrite sama Gongato. Nah baru nanti kalian tukarkan untuk kartu-kartu lainnya. Seperti itu guys ya. Nah kalau misalkan nih kalian udah gacha terus pengen buat deck pendulum. Nah kalian tinggal filter saja pendulum gitu ya. Nah kalau misalkan di situ kalian udah punya kartu pendulum selain dari tiket, nah bisa kalian masukkan gitu ya. Bisa kalian masukkan, misalkan ini saya punya Speedroid Passing Leader ataupun yang ini bisa dimasukkan ya. Seperti itu guys ya. Jadi nanti kalian kreasi sendiri aja ya. Nah cuman ini karena anggapannya nih kalian nggak punya kartu pendulum nih ya, di decknya kalian nggak punya kartu pendulum. Nah berarti ini saya nukernya pakai tiket semua gitu ya. Oke langsung ke gameplay saja. Oke, jadi ketika kalian farming gitu ya, nah misalkan ini, kalau auto mah tinggal auto aja ya. Ini saya contohkan untuk yang farming yang biasa ya. Oke, nah jadi kalau kalian dapat turun 1, nah kalau kalian dapat turun 1 jangan langsung pendulum ya. Jadi kalau kalian dapat turun 1 jangan langsung pendulum, di next dulu aja ya. Kalau di turun 2 langsung gas saja ya. Tapi kalau di turun 1, nah biarkan lawan nyerang dulu nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau misalkan deck pendulum itu harus, nah biar 5 dulu, nah baru kalian lihat nih skala pendulumnya gitu ya. Nah kalau bisa yang kalian pasang itu skala yang paling kecil dan skala yang paling besar ya. Nah di sini saya punya skalanya 7, 0, 4 sama 6 ya. Nah cuman ini yang paling kecil 0 ya, cuman kayaknya ini yang ya, berarti nanti yang saya pakai yang 0 ya, yang jadi skala pendulumnya 0 sama 7 ya, 0 sama 7 biar saya bisa summon semuanya gitu ya. Nah karena di sini saya punya Anca Mofrite ya, ini bisa saya aktifin efeknya. Nah nanti saya bisa ngedraw kartu. Nah bentar. Oh ya, ini udah ngedraw kartu, bener ya. Sorry guys.
Oke, nah ini langsung kita pendulum aja ya. Ini yang terkecilnya 0, terbesarnya 7. Berarti 0 sama 7. 0 sama 7. Nah, ya pokoknya kalau kalian punya Anca Mufrite di tangan ya, di tangan kalian aktifin dulu efeknya ya. Oke. Nah, terus Anca Mufrite ini bisa di special summon. Nah, jadi saya punya 3 monster ya. 3 monster. Ini kalau di total itu kan berarti 5.400 attack. Berarti 5.400 ya. Lawan kan cuma 700 saja ya. Berarti kan nanti kita bisa langsung OTK ya, langsung OTK. Apalagi ini saya ketambahan sama Physic Blade ya. Ini ada equipnya. Nah, korbanin 2000 LP, kita bisa nambah attack 2000. Nah, gitu guys. Ya, gitu ya. Di turun berarti di turun 2 atau di 3 itu udah selesai harusnya. Ya. Ini tuh deck farming ya. Jadi ya biasanya tujuannya buat farming aja ya. Kalau misalkan kalian ngadepin gate merah atau misalkan lawan standar duelist ya auto aja gitu ya. Tapi kalau misalkan lawannya gede duelist kan nggak bisa auto ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus manual ya. Mungkin sekali lagi ya. Pokoknya yang kalian pasang itu harus yang skala terkecil sama yang skala terbesar. Nah seperti itu ya. Pokoknya kalian lihat pendulumnya dulu ya. Yang paling kecil berapa, paling besar berapa, nanti kalian pasang. Oke, kita dapat turun 2 ya. Oke, ini kehitungnya Gouki ya. Kenapa? Karena di sini kamu punya performa Palgongato sama performa Gongatonya ada 2 ya. Performa Palgongatonya ada 2. Jadi ya berarti ini kan terkecilnya 2 sama 7. Ya. Ini berarti nggak bisa guys, nggak bisa apa namanya? 2 sama 7 ya. Berarti ini kita nggak bisa OTK ya. Kita nggak bisa OTK. Karena kebetulan juga lawan tadi ngaktifin ini ya, efek nambah LP ya. Ini kan baru 4.700 ya. Oke, harusnya tadi nggak usah aktifin efeknya ya. Nah, tapi di turun setelahnya itu pasti langsung kelar guys ya. Di turun setelahnya pasti kelar. Nah, berarti ini kalian nggak worth it nih kalau lawan Yugi ya, karena dia nambah LP ya. Oke. Seperti itu guys ya. Oke, ini berarti pas kebetulan ada contoh pas nge-break kartunya ya. Jadi kalau di tangan kita ada 2 Gongato ya, berarti itu nanti bakal nge-break ya. Nah, kalau kalian punya kartu pendulum lain, nah berarti yang Gongatonya nanti bisa kalian ganti ya. Kalian Gongatonya bawa 1 aja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk deck pendulum gitu ya. Gampang ya. Seperti itu, dan lebih bisa OTK ya. Seperti itu guys. Oke, kemudian mungkin kita lanjut ya ke deck selanjutnya. Saya ganti akun dulu. Oke ya, kita lanjut ke deck EGZ ya. Kita lanjut ke deck EGZ guys ya. Oke, untuk deck EGZ ya. Di sini saya punya Photon Adventure ya. Kemudian ada Dinaterium, kemudian ada Retraptor Avenge Vulture, kemudian Vanishing Lanius sama Photon Cruiser ya. Kemudian ini yang lain itu equip ya, equip agar bisa OTK gitu ya. Oke,
Nah, jadi ini saya tukar dari tiket semua ya. Ini yang Photon Adventure ini dari UR tiket, kemudian yang di Nethereum ini dari UR juga. Ini dari SR tiket, ini dari SR tiket. Berarti UR tiketnya berarti saya pakai UR tiketnya ada berapa nih? Ada 9 ya. Berarti 9 UR tiket. Kemudian 9 SR tiket biasa. Nah, yang Malevolent Nuzzler ini dari SR Dual Ticket. Nah, yang ini dari SR Dual Ticket ya. Ini dari SR Dual Ticket. Nah, yang lainnya itu dari SR Ticket sama UR Ticket biasa, gitu ya. Seperti itu, guys. Kalau ini mungkin saya jelaskan efeknya ya, karena kalau yang tadi yang pendulum kan gampang ya, tinggal kamu lihat skalanya, skala yang kecil sama besar ya, kemudian di set diaktifin pendulum skala pendulumnya, special summon, attack selesai gitu ya. Nah, kalau ini kalian harus paham dulu efek-efeknya gitu ya. Nah, jadi untuk yang Photon Cruiser ini nggak ada efek khusus ya. Ini saya lewatkan saja. Nah, yang punya efek khusus itu yang Photon Adventure ini ya. Jadi kalau misalkan nih kamu punya Photon Adventure gitu ya, punya Photon gitu ya. Kalau kamu punya Photon di field, nah berarti kamu bisa special summon yang Photon Adventure ini gitu ya. Jadi bagusnya berarti pas di turun kita ya, pas di turun kita, baik di turun 2 maupun di turun 3 gitu ya. Di turun 2, kalau turun 1 kan nggak bisa attack ya. Di turun 2 maupun turun 3 itu kamu punya Photon Cruiser sama Photon Adventure ini pasangan ya. Jadi ini atau ini pasang ya, atau Photon Adventure dengan Photon Adventure ya. Jadi Photon Adventure dengan Photon Adventure atau Photon Cruiser dengan Photon Adventure ya. Jadi kalau bisa itu pasangan, karena kalau misalkan kita punya ini Cruiser sama Adventure, berarti kita bisa normal summon yang Cruiser. Nah, kita bisa special summon Adventure. Jadi Adventure ini bisa kita gunakan untuk special summon ya. Jadi kalau kita udah punya dua monster level 4 di field ya, ini kan level 4, ini level 4. Nah, nanti kita bisa special summon yang Kachikochi Dragon. Oh ya, ini juga didapat dari tiket juga ya. Sorry, tadi ini kelupaan. Karena yang pendulum itu tadi nggak pakai extra deck ya. Jadi yang pendulum itu nggak pakai extra deck, tapi yang XYZ ini pakai 1 ya. Gitu guys ya. Atau kalian punya ini apa namanya? Vanishing Lanius ya, Raptor Vanishing Lanius. Ini juga digunakan untuk special summon ya. Jadi kamu summon dulu yang Red Raptor Vanishing Lanius. Kamu normal summon dulu ini. Nah, nanti ketika ini udah normal summon, kita bisa special summon Red Raptor lainnya ya. Jadi bagusnya ya di tangan pas di turun 2 atau 3 kamu punya Red Raptor Lanius ya, dengan satu lagi misalkan nih Red Raptor Avenge Future ya. Jadi ini sama ini ya, atau ini sama ini juga ya. Jadi dua Red Raptor Vanishing Lanius atau Red Raptor Vanishing Lanius dengan Red Raptor Avenge Future ya. Seperti itu. Nah, atau enggak kalian di turun 2 atau 3 punya Dinaterium ya, punya Dinaterium ya. Karena kalau ini Dinaterium ini bisa kita special summon gitu ya. Jadi ini apapun kondisinya ini bisa kita special summon seperti itu guys ya. Jadi pas di turun 2 atau 3 berarti kita bisa sampai 3 special summon ya. Jadi mirip seperti tadi pendulum ya. Jadi pas di turun 2-3 kita punya 3 monster di field gitu ya. Mungkin saya contohkan ya, saya contohkan. Nah, di sini kan ada draw-nya. Nah, gini. Saya ini draw ya. Nah, di sini saya punya Cruiser sama Adventure ya. Saya punya Cruiser sama Adventure. Nah, berarti kan ini bisa saya normal summon yang Cruiser, nanti yang Adventure-nya saya special summon ya, seperti itu.
Nah, nanti ini ada tambahan equip. Nah, kalau ketambahan equip ya berarti nanti kita equip yang tadi ya. Boleh kita equip salah satunya ya, langsung attack kelar ya, atau kamu exit dulu. Bisa. Ya. Sebenarnya tanpa exit juga bisa sebenarnya ya. Cuman lebih bagus sih pakai exit ya, karena kalau pakai exit berarti kan nanti yang yang Kachikochi ya. Kachikochi ini bisa ngattack sampai 2 kali. Tapi pas attack pertama itu harus nge-destroy monster dulu. Jadi setelah destroy monster baru bisa ngattack lagi. Kalau dia direct attack ya berarti nggak bisa attack 2 kali gitu ya. Seperti itu. Berarti harus ngancurin monster dulu baru bisa attack 2 kali gitu ya. Seperti itu guys ya. Atau kita coba draw lagi. Nah, misal ini. Nah, kita punya Red Raptor Lanius ya. Nah, berarti kita malah bisa special summon, bisa summon langsung 3 monster ya. Seperti itu. Berarti kita normal summon dulu yang Lanius dulu ya. Jadi kalau ada Lanius sama Avenging Vulture, berarti kamu summon dulu yang ini ya. Summon yang Lanius dulu, baru dari Lanius kamu bisa special summon yang Lanius satunya. Nah, berarti Lanius satunya nanti bisa special summon yang Avenging Vulture gitu ya. Berarti nanti bisa sampai 3 summon gitu ya. Seperti itu guys. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau lagi bad hand ya seperti ini ya. Ini contoh lagi bad hand ya. Nah, ini contoh lagi bad hand. Nah, kalau ketambahan 1 sama ini nggak jadi bad hand lagi, karena kita bisa special summon. Kita nanti bisa exit ya. Oke, mungkin langsung saja ya. Langsung saja saya contohin battle-nya. Mungkin sampai 3 kali lah ya. Tadi harusnya yang pendulum sampai 3 kali ya. Ini tadi. Oke. Nah, kalau saya biasanya kalau dapat turun awal itu saya skip ya. Skip. Nah, nanti baru pas ngegasnya di turun 2 atau turun 3. Nah, gitu. Iya, bener-bener OTK ya. Bener-bener OTK. Oke, ini langsung skip aja, ini turun 1 ya. Jadi nanti langsung ngegasnya pas di turun 3 ya. Oke guys. Nah, ini di tangan bagus nih. Wah, udah full nih, full banget nih. Ini ada Lanius lah. Oke, Lanius berarti kamu summon dulu Lanius. Nah, Lanius ini bisa special summon Red Raptor yang ada di tangan. Nah, saya punya Red Raptor Lanius lagi. Nah, kalau kalian masih punya Raptor lagi, nah ini kamu bisa aktifin efek dari Vanishing Lanius lagi ya. Jadi misalnya kamu punya 3 Raptor nih di tangan nih, Lanius sama satu lagi misalkan yang bukan Lanius. Berarti kamu summon dulu Lanius, kemudian dari Lanius ini special summon Lanius lagi. Nah, Lanius yang ini nanti bisa special summon lagi seperti itu. Nah, kemudian di Netherrealm setelah kita special summon, nah gini ya. Sebenarnya ini kan di Netherrealm ini sebenarnya ada akibatnya ya kalau kamu special summon ya. Jadi ketika special summon ini, jadi lawan itu bisa nargetin level 4 ya monster di graveyard kita maupun di graveyard lawan gitu, dia special summon gitu ya. Cuman kan kalau di turun awal berarti kan di graveyard kan kosong ya. Jadi pas kita special summon yang di Netherrealm ya berarti lawan nggak bisa special summon gitu ya. Oke, kita udah punya 2 level 4, berarti bisa kita summon yang koci-kocinya. Nah, tinggal pakein equip gitu ya. Yang di equip yang ini ya, koci-kocinya ya. Tambahin 1 lagi boleh lah. Jadi ini bisa, nah kalau dia ngedestroy monster bisa attack lagi itu kan. Nah, aman. Gitu guys, ya.
seperti itu ya. Jadi pas di turun 2 maupun turun 3 itu langsung kelar ya. Jadi ya cepat farmingnya gitu guys ya. Ini deck farming dari tiket gitu ya. Kalau kalian udah gacha di box ya pakai deck farming yang dari box saja gitu ya. Pilih salah satu guys ya, jangan buat ketiga-tiganya. Tadi kan saya nyaranin XYZ ya, XYZ, pendulum, sama satu lagi fusion ya. Yang fusion berarti nanti belum habis ini berarti ya. Oke. Ini saya skip aja, ini dapat turun satu lagi. Oke, ini adalah news tapi kita nggak punya Raptor, berarti kita nggak bisa special summon. Oh udah. Oke, ada Lanius, ada Raptor satunya, berarti kita semua dulu Lanius. Kita special summon yang Raptor full tour. Kemudian kita bisa spawn ya Dinaterium. Kita exit. Kalau kita punya equip, pasang equipnya ya. Tapi sebenarnya tanpa equip juga ini udah kelar sebenarnya. Oke. Yang contoh yang ada fotonya belum ada ya. Soalnya kebetulan yang poton nggak muncul di tangan ya. Yang poton satunya ya, yang warna biru. Oke, satu kali lagi. Satu kali lagi. Tapi kebanyakan gak sih ya contohnya? Nggak apa ya. Mudah-mudahan kita dapat poton yang biru ya. Tapi tetap ini ada kemungkinan kartunya ngebreak ya. Cuman kemungkinannya sih harusnya kecil guys. Sama kayak tadi yang pendulum ya. Kemungkinannya itu kecil bisa ngebreak. Oke, jadi kita dapat turun 2 ya. Nah, itu kalau lawan Yami itu ada kemungkinan dia LP-nya nambah ya. Jadi ini enggak sekarang oke. Kita punya 2 Dinaterium ya. Berarti yang satu di special summon, yang satu normal summon. Nah, nanti deck yang kalian buat itu nggak harus sama persis ya, nggak harus sama persis. Kalian modifikasi sendiri, sepunyanya kalian kartunya ya. Yang ini nggak perlu lah ya equipnya, kebanyakan. Gitu guys ya. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian tadi kebetulan kan belum ada contohnya ya. Jadi kalau misalkan pas di turun awal itu kalian punyanya 2 poton misalkan ya, poton yang biru sama yang tadi warnanya apa lupa saya, yang cruiser ya. Berarti kamu summon dulu yang cruisernya, jangan kebalik ya. Nah, mungkin saya ingetin lagi lah. Jadi kalau misalkan yang di tangan itu Raptor ya, kalau yang di tangan itu pasangan Raptor, berarti yang kalian summon dulu yang Lanius dulu. Nah, dari Lanius kamu bisa special summon yang full tour. Kalau misalkan yang poton, kamu summon dulu yang cruiser. Nah, nanti kamu setelah itu bisa special summon yang adventure. Jadi kalau misalkan Raptor berarti yang Lanius dulu. Dari Lanius bisa special summon yang lain gitu ya. Kalau misalnya dari poton, kamu kamu normal summon dulu yang poton, baru special summon yang adventure. Kalau yang Dinaterium bebas ya. Mau di special summon di awal, di akhir sama aja. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya. Itu untuk deck farming untuk yang XYZ ya. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir ya. Ini yang terakhir itu deck farming untuk yang fusion ya. Tadi pendulum udah, fusion udah.
Satu lagi berarti fusion belum ya. EGZ udah. Nah, berarti nanti yang terakhir ini yang fusion ya. Oke, sekarang deck farming untuk yang fusion ya. Deck farming untuk yang fusion. Oke. Oke, ini guys, deck farming untuk yang fusion ya. Jadi ya, biar kalian nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu banyak nukerin tiket ya. Sebenarnya ini bisa ditukarkan di tiket semua kecuali yang ini, yang claiman. Yang claiman ini dari level up karakter ya. Jadi bagusnya itu kalian buka dulu karakter Jaden ya. Jadi kalau misalnya kalian buka karakter Jaden, itu nanti kalian dapat elemental hero boost Natrix. Kemudian ada 3 kopi, kemudian yang Avian ini 3 kopi, sama Neosnya 1 kopi ya. Seperti itu. Jadi kalian nggak perlu nukerin yang Burst Natrix sama Avian ya. Tapi kalau misalnya kalian mau nukerin dari tiket boleh. Berarti ini relatif lebih murah ya. Deck Fusion ini relatif lebih murah dibanding deck Pendulum sama EGZ ya, kalau dilihat dari tiketnya. Karena kebanyakan ini kita pakainya tiket R sama N gitu ya. Jadi ini didapat dari penukaran tiket N, kemudian ini N juga, ini R tiket ya. Ada, pasti cari aja, pasti ada ini Spakman. Kemudian yang ini Neos itu dari WR tiket ya. Kalau yang Necrosade itu dapat ini sebenarnya itu saya butuhnya itu cuma segini aja guys ya. Cuman berapa ini? Ya segini aja, cuman karena satunya saya bingung nambahinnya pakai kartu apa gitu ya. Saya bingung guys, satunya itu pakai kartu apa. Jadi ya udah terpaksa saya pakai yang Necrosade. Tadi mana? Ini nggak terlalu dibutuhkan ya. Ini Necrosade ini nggak terlalu dibutuhin, Necroset ini. Cuman nih saya karena ini level 5 ya. Jadi saya sekalian pakai skill aja level 5 reload ya. Sebenarnya ini nggak harus ya. Ini nggak harus guys ya. Jadi kalau misalnya Necrosade ini di tangan, nah saya bisa aktifin skill level 5 reload ya. Kemudian ya nanti bisa saya balikin, saya bisa ngedraw kartu lagi ya. Jadi cara kerja decknya gimana gitu ya. Oke ya, yang tadi yang Necrosade ini nggak wajib ya. Ini boleh kamu ganti dengan kartu equip, boleh juga gitu ya. Cuman ini biar sekalian, biar lebih konsisten lagi, makanya ini saya pakai level 5 reload sekalian gitu ya. Oke. Nah, jadi cara kerja decknya ya. Pokoknya turun pertama kalau bisa itu kalian punya polymerization ya. Ini wajib. Kalau mau OTK berarti di turun pertama itu kamu harus punya polymerization. Nah, polymerization ini itu nggak bisa didapetin dari penukaran SR tiket, nggak bisa ya. Kalau kalian cari SR tiket dari ini nggak ada guys ya. Jadi yang bukan dari SR tiket itu yang polymerization ya. Kalau yang lainnya ini bisa ditukarkan di tiket ya. Sama yang claiman ini juga dari level up ya, level up Jaden ya. Ini juga nggak bisa ditukarin dari tiket. Nah, yang polymerization ini harus kamu tukar dari card trader ya. Harus ditukar dari card trader. Nah, berarti card trader. Nah ini. Oh, kebetulan udah ini guys ya. Di sini guys ya, nanti kalian tukerin dari card trader ya. Atau bisa juga dari starter ya, dari starter deck. Ya, dari starter deck atau dari level up juga ada ya, bisa. Ya. Jadi bisa dari starter deck Chas Piseton, kemudian starter Alexis Rhodes. Berarti kalian buka karakter-karakter ini, kemudian dari level up Jewiller juga bisa ya.
Ini wajib bawa 3 ya. Nah, kemudian karena polymerization kan cuman punya maksimal punya bawa 3 aja ya. Jadi ya saya bawa yang Lunalac Black Chip ya. Jadi tujuan dari saya bawa Lunalac Black Chip ini untuk mengambil polymerization itu aja. Berarti pokoknya kalau misalkan di turun 2 atau di turun 3, kalian wajib punya polymerization ya, atau mungkin yang Lunalac Black Chip salah satunya. Ini atau ini ya, dan 2 hero ya, 2 hero bebas, kartu hero apa aja ya, itu nanti baru bisa OTK seperti itu guys ya. Nah, nanti cara kerjanya berarti kita aktifin polymerization. Nah, kita fusion yang elemental hero grand merge ya, ini ya, kita fusion ini. Nah, nanti dari efek grand merge ini kita nanti bisa special summon yang elemental hero Shining Flare Wingman ya. Ini juga didapat dari tiket ya. Ini dari tiket, ini jadi tiket juga. Gitu guys ya. Oke, mungkin langsung contoh saja ya. Langsung contoh saja. Seperti biasa ya. Kalau kita dapat turun awal kita skip dulu. Nanti langsung kita gasnya di turun 2 atau 3 ya. Pokoknya minimal harus punya fusion ya, kartu fusion, 1 kartu fusion atau Lunalac ya, kemudian sama 2 hero. Oke guys, ini sama sekali nggak ada kartu fusion sama Lunalac, berarti ini kita lagi bad hand ya, lagi ngebreak. Nah, tapi kan kita tadi ada skill level 5 reload. Oke, dapat fusion. Nah, tujuan saya bawa Necroside itu guys ya. Jadi kalau kebetulan kita dapat di tangan, nah kita bisa aktifin level 5 reload, kita bisa ganti kartunya gitu ya. Oke, langsung fusion saja. Ini kalian bebas fusionnya pakai yang mana ya. Tapi kalau bisa itu yang levelnya besar ya. Ini ada yang paling besar kan Neos. Ini yang 4 sama 3 ya. Jadi yang 4 aja. Nah, ini nggak perlu normal summon, ini udah kelar guys. Nah, kita destroy, nanti kita aktifin. Nah, ini bisa ngatek lagi ya. Tapi kartu penggantinya ya, hero yang di special summon setelah Grand Maze itu hanya bisa direct attack ya. Jadi kalau di sini ada monster ini nggak bisa ngatek guys. Kelemahannya itu. Oke, kita coba kedua kalinya ya. Gitu ya. Sebenarnya lebih enak ini sih. Ya kalau saya lebih milih sebenarnya yang ini apa namanya? Yang fusion ya. Yang karena dia lebih murah, dari penukaran tiketnya lebih murah karena dikit yang ditukarkan lebih dikit ya dibanding pendulum ataupun yang tadi yang SZ gitu ya. Oke. Dan dia berarti kan cuman aktifin spell aja sekali, kemudian udah langsung attack. Kalau tadi kan kalau pendulum kan lumayan ada prosesnya juga ya, ngaktifin spell kemudian pendulum summon. Nah, gitu. Oke, kita nggak punya spell tapi kita ada Lunalac Black Chip ya. Ada Necroside juga ya. Kalau ternyata kita nggak punya kartu spellnya, oke, saya lupa terus ya kok yang saya lawan Yami ya. Oke, nah ini kalau misalkan kalian nggak punya polymerization, yang ada yang Lunalac Black Chip, kamu aktifin yang efek ya, aktifin efeknya jangan di normal summon. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan di tangan ini yang kamu punya Necroside kayak tadi ya, tinggal aktifin skillnya aja. Nah, seperti ini. Udah sama kayak tadi. Fusion. Nah, nggak perlu normal summon, ini udah langsung kelar ya. Langsung battle. Nah, kelar guys. Ya. Jadi farming itu lebih terasa bentar ya.
seperti itu ya. Itu kalau farmingnya manual. Kalau misalkan auto ya sambil ditinggal sambil nyambi kan bisa juga ya. Tapi kalau manual kan emang harus ya seperti itu ya. Seperti itu guys ya. Jadi kita nggak perlu mikirin efek-efeknya gitu ya. Oke, mungkin sekali lagi ya. Sekali lagi lah biar afdol 3 kali ya. Kalau dari tiga tadi yang saya contohkan, kalau saya boleh rekomendasi, mending yang fusion saja. Karena apa? Karena mungkin hemat dari segi tiket ya, dan saya rasa itu lebih cepat ya. Cuman ya kekurangannya mungkin dari segi konsistensi, mungkin lebih konsisten kalau yang mungkin yang exit ya, exit ataupun yang ini juga sebenarnya konsisten juga guys ya. Nah, kan pokoknya syaratnya ini konsisten banget malah ya. Ya berarti ini aja guys ya, yang kalian buat ini aja. Oke, ini udah punya dua hero sama ini ada polymerisasi nih, ada black sheep juga. Attack, aktifin efeknya, ganti, udah kelar guys, gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk deck farmingnya ya. Oke, kalian tinggal pilih saja yang kalian suka yang mana ya. Kalau terasa saya lebih suka pakai deck yang dari box ya boleh juga ya, nggak masalah guys ya. Atau kalian lebih suka deck yang dari struktur deck ya, beli dari struktur deck boleh juga. Itu ya masing-masing lah ya, masing-masing aja. Oke, kemudian ini ada bonus ya, ada bonus. Ini bukan deck farming ya, ini bukan deck farming, tapi mungkin dari kalian ada kendala ketika mau menyelesaikan misi ritual gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan deck ritual Cyber Angel ya. Deck ritual Cyber Angel. Ini bisa ditukarkan di tiket ya. Ini dari tiket Cyber Angel Izana, ini dari tiket juga yang Dakini. Ini dari tiket juga yang Benten. Ya, ini dari tiket juga, ini dari tiket semua guys ya. Dan ini nggak perlu extra deck ya. Nah, jadi ya tinggal ini tukerin aja. Ini berarti ada 3 UR. 3 UR sama SR-nya berarti ada berapa nih? SR-nya 6 ya. UR-nya 3, SR-nya 6, R-nya 6. Ya, ini lebih murah juga ya. Cuman ini bukan buat farming guys. Ini nggak worth it banget buat farming ya. Karena apa? Karena nggak konsisten gitu ya. Ini paling untuk menyelesaikan misi kalau kalian diminta buat ritual summon aja gitu ya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang level 4-nya ini bebas lah ya, kalian tinggal ambil aja level 4 yang kalian punya gitu ya. Jadi nanti tinggal tambahin sama level 4. Kalau kalian pengen full Cyber Angel semua bisa ya. Nah, kalian ambil ini pakai yang Cyber Petite Angel. Ya, ini biar lebih decknya lebih konsisten. Cuman ini harus nukerin di tiket dulu ya, kelamaan gitu ya. Atau bisa juga pakai kartu spell SR-nya bisa juga. Atau kalau misalnya kalian udah punya Idaten ya tambahin Idaten gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan kayak gini juga boleh. Ini juga boleh ya. Nanti tinggal kalian yang level 4-nya tinggal kalian filter aja level 4. Nah, nanti kalian tambahkan aja lah ya kartu level 4 yang kalian punya. Oke ya, mungkin saya coba saja. Jadi intinya kalau misalkan ritual ya, kalian harus punya kartu ritualnya ya. Jadi kartu monster ritualnya sama spellnya ya. Jadi ada monster, ada spell, dan kartu yang mau dikorbankan ya. Jadi harus punya itu berarti ya. Syaratnya ada 3. Berarti ada kartu spell, kemudian ada monster yang mau monster yang mau disummon, ritual monster yang mau disummon, sama
monster yang dikorbankan. Nah, monster yang dikorbankan itu bisa di tangan, bisa di field atau di graveyard ya. Tergantung kartu spellnya. Oke, ini kita belum bisa ritual summon. Karena ini kan dia level 8 dekininya, sedangkan ini yang dikorbankan ini level 4 udah bisa. Ya, berarti minimal harus punya 2 level 4. Nah. Oke, ini udah ada 2 level 4 gitu ya. Kita bisa ritual summon. Nah, deck ini kan 8 ya. Berarti yang dikorbankan ya berarti totalnya harus 8 ya. Tapi kalau misalkan kartu yang ini yang apa namanya? Ritual summon yang ini kalau yang dikorbankan lebih dari 8 boleh. Yang Machine Angel Ritual boleh. Total levelnya lebih dari 8. Tapi kalau misalkan yang Machine Angel Absolute Ritual ini harus pas 8 ya, harus pas 8. Jadi kalau misalkan nggak pas 8 ya berarti nggak bisa ya. Jadi kalau yang ini boleh, yang monster yang dikorbankan itu lebih dari 8 ya. Tapi kalau yang Machine Angel ini, yang ritual Absolute Ritual ini harus pas 8 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Machine Angel Ritual ini, kalau yang ini ya, Machine Angel Ritual itu yang monster yang harus dikorbankan itu harus di field atau di tangan. Tapi kalau misalkan yang Absolute Ritual, monster yang dikorbankan ini boleh monster yang ada di graveyard. Nah, monster yang ada di graveyard harus Ritual Angel, harus Saber Angel ya. Kebetulan tadi kan yang di graveyard bukan Saber Angel, jadi nggak bisa dikorbanin ya. Seperti itu guys. Oke, mungkin itu bonusnya ya. Jadi kartu yang deck ritual itu cuman buat kelarin misi aja ya. Kalau misalkan untuk yang tadi yang apa namanya, yang awal ya itu buat farming ya. Oke, kalau dari ketiganya saya lebih suka yang fusion ya. Karena apa? Karena lebih hemat tiketnya, kemudian ya lebih enak juga mainnya, gitu ya, lebih cepat juga gitu ya. Seperti itu. Cuman kalau misalkan kalian pengen kelarin misi-misi yang special summon yang harus XYZ, harus pendulum ya, berarti tadi bisa dijadikan referensi juga untuk deck farmingnya gitu ya. Oke guys, itu saja mungkin untuk konten kali ini ya. Semoga kalian terhibur ya, semoga aja bermanfaat. Oke, sampai jumpa guys.